beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagak dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari banyak orang sehingga mereka sendiri. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengenadai ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagak yang dibawanya kepadanya. Yesus dengan sengaja memisahkan diri dari banyak orang. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagak itu. Yesus sangat peduli dengan si sakit ini. Sentuhan jari dan tangan Yesus pada telinga dan lidah ternyata mempunyai daya sembuh ilahi yang luar biasa. Tindakan Tuhan Yesus dengan memakai ludah dan merabanya adalah untuk membangkitkan iman yang tuli dan gagak itu. Iman adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tuhan Yesus sudah membangkitkan iman orang tuli dan gagak ini untuk percaya kepadanya. Namun Yesus melarang untuk memberitakan tentang dirinya, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka sangat takjub karena mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Yesus tidak tertarik untuk mencari popularitas bagi dirinya. Demikian seharusnya setiap pelayanan Tuhan tidak mengajar keuntungan diri. Pelayanan itu sebaiknya bersifat personal, karena dalam relasi tersebut ada perhatian dan belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kisah ini memberi gambar bagi kita bahwa apa yang dilakukan Yesus bagi orang tuli dan gagak ini menjadi jelas bahwa tujuan penyembuhan si tuli dan gagak bukan hanya supaya orang itu dapat mendengar secara fisik, tetapi orang itu mempunyai kepekaan untuk mendengar dan berbicara kabar baik Allah. Bagaimana caranya agar kita mampu bersaksi atau berbicara tentang Kristus? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyembuhkan hati kita yang tuli.
Yang kedua, setelah hati kita terbuka, maka kita harus segera hayati dan amalkan sebanyak-banyak pengetahuan akan Kristus sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketiga, kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Keempat, kita harus mengundang Yesus untuk menyerukan efata atau terbukalah di dalam hati kita sehingga hati kita dapat disembuhkan dari ketulian kita. Semua hal ini hanya dapat kita peroleh melalui hubungan batin yang mendalam dengan Tuhan di dalam doa dan keheningan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita, tetapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengar. Kita juga terkadang gagap. Kita gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama. Entah mungkin karena takut malu, minder, atau alasan lain. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam orang lain. Mungkin juga kita kerap kali menjadi tuli dan gagap. Kita tidak dapat berrelasi dengan sesama. Kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Kita acuh dan tidak mau tahu. Kita sibuk dengan diri sendiri. Kita tidak memperhatikan orang di samping kita karena kita begitu sibuk dengan HP dan diri kita sendiri. Kita sibuk berselancar di dunia maya sehingga tidak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak hal dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Dan lebih parah lagi, kita tuli akan panggilan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita datang kepada Yesus agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita semua.